Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul bari'ul musawwir wa lahul asma'ul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa kashafal ghummah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang begitu banyak, yang paling utama, yang wajib dan selalu kita syukuri adalah mensyukuri nikmat iman. Allah beri setiap kita hati, qalbun, dan dalam hati kita masih tertanam keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepadanya. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam. Allah masih tetapkan Islam dalam hati setiap kita, menjadi seorang muslim yang sempurna, karena Islamlah agama yang Allah ridhoi. Inna dina 'indallahil Islam. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai siang Jumat yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Salawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mari kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya adalah sebaik-baik bekal kita, baik bekal kita untuk dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dan terlebih bekal kita untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak adalah bekal keimanan, bekal ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik, semulia-mulia bekal pula bekal keimanan, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tentu bagi orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyambutnya dengan penuh sukacita.
kegembiraan, bahagia. Karena hakikatnya yang disambut adalah sesuatu yang Allah sendiri yang mendatangkannya. Allah mendatangkannya sebagai tamu dan kita sebagai tuan rumah atau tuan yang akan menyambut tamu tersebut. Ramadan bukanlah sembarang tamu yang Allah datangkan, tetapi tamu yang membawa segala kebaikan. Dalam bahasa Rasulullah, sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Kata Rasulullah, Ramadan itu akan datang kepadamu, mendatangimu. Artinya Rasul menggambarkan Ramadan itu ibarat tamu. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata al-barakah dalam bahasa Arab bermakna ziyadatul khair wa dawamuhu, atau thubutul khairi wa dawamuhu, yaitu Allah berikan kebaikan atau Allah tetapkan kebaikan, dan kebaikan itu sifatnya terus menerus, continue, tidak berhenti selama di dunia, tetapi akan berlanjut kebaikan itu sampai ke hari akhirat kelak. Maka di antara sifat daripada Ramadan itulah bulan yang Allah melalui bulan itu Allah berikan segala kebaikan kepada kita. Kebaikan yang kita butuhkan selama di dunia dan juga kebaikan yang kita butuhkan selama di kehidupan akhirat yang panjang, yang abadi kelak. Maka Rasulullah mengatakan syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, keistimewaan yang menjadi kebutuhan setiap kita nantinya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Selama Ramadan Allah akan dibukakan pintu-pintu surga, yang artinya maksudnya adalah kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, selapang-lapangnya untuk menjadi calon penghuni surga dengan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Apakah puasa pada siang harinya, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan amal ibadah lainnya, yang itu adalah merupakan amal ibadah penghuni surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan selama Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka, yang maksudnya adalah sangat kecil, sedikit kemungkinan bagi orang-orang yang beriman, yang berpuasa, yang beribadah selama Ramadan untuk mengerjakan amalan penduduk ahli neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, kata Rasulullah, dan selama Ramadan setan-setan akan dibelenggu, yang artinya ketika seseorang beribadah dengan penuh keimanan, perhitungan, penuh dengan kekhusyukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membuat iblis, setan pesimis, tidak mampu untuk bisa mendekati orang-orang yang beriman, yang berpuasa, untuk menggoda mereka, merayu mereka. Maka kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika akan memasuki Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi, keluarga yang siap dengan ilmu, dengan keimanan untuk menyambut sesuatu yang istimewa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita memiliki ilmu bagaimana menyambut sesuatu yang mulia. Maka disebut juga Ramadan sebagai syahrun karim, bulan yang mulia, memuliakan karena datang dari Allah yang mulia. Allah karim, mendatangkan tamunya Ramadan karim, Ramadan yang mulia, dan Allah ingin dengan datangnya Ramadan memuliakan hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Itulah isyarat mengapa ayat tentang puasa dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru hanya orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu isyarat bahwasanya yang akan mengambil manfaat daripada madrasah kampus Ramadan ini adalah orang-orang yang sudah tertanam keimanan dalam hatinya, dan ia bertekad untuk meningkatkan kualitas keimanannya dengan amal ibadah selama Ramadan ini, dan Allah ingin memuliakannya. Kemudian target yang akan dicapai dari Ramadan tersebut, baik puasa pada siang harinya dan amal ibadah pada siang dan malam harinya, adalah untuk sampai kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun, dan itu isyarat adalah
Seperti yang kita sampaikan di awal khutbah tadi, kita tahu jauhnya perjalanan, maka sebaik-baik bekal dalam perjalanan itu adalah bekal ketakwaan. La'allakum tattaqun bermakna Allah ingin dari iman yang sudah ada, akidah yang kuat dan kokoh, kita melaksanakan amal ibadah selama Ramadan, berharap, bermohon sampai kepada targetnya, yaitu kita berbekal ketakwaan. Ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah bekal ketakwaan. Maka insya Allah ketika kita akan memasuki Ramadan dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, penuh pengharapan, maka insya Allah dengan ilmu yang ada, keimanan yang benar, penuh perhitungan, maka insya Allah Ramadan ini akan kita sambut dengan sukacita, dengan kegembiraan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari, setiap malam kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Berharap kita dari amal ibadah yang kita kerjakan, kita tunaikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seluruh amal ibadah itu menjadi bekal, sebaik-baik bekal. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu amal ibadah yang juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak kalah pentingnya, yang sangat erat kaitannya dengan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu kedekatan antara Ramadan, ibadah puasanya, amal ibadahnya dengan Al-Quran. Pada ayat setelah ayat puasa, Allah menjelaskan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang pada bulan itu diturunkannya Al-Quran. Maka kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita mengerjakan amal ibadah puasa nantinya, qiyamul lail pada malam harinya, mari kita sibukkan hari kita, waktu kita, kesempatan yang Allah berikan dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena apa? Karena itulah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita tentang Al-Quran, yang belum bagus bacaannya, berusaha pada bulan Ramadan ini memperbaiki bacaannya. Karena itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menambah ilmu dengan membaca tafsirnya, pembahasannya, kajiannya. Karena itu semua juga bagian dari kita berbekal ilmu, berbekal pengetahuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut Ramadan tahun ini, Allah kabulkan hendaknya. Allah berikan kita kekuatan iman, istiqamah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalamnya, dan berusaha untuk memperbanyak amal ibadah, yang amal ibadah itulah yang akan kita bawa, baik bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia, terlebih bekal yang utamanya dari amal ibadah tersebut yang merupakan kebutuhan rohani kita, adalah bekal yang akan kita bawa nantinya di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia individu terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama itu adalah unsur jasmani,
jasadi, badani, fisik yang tampak, yang zahir. Maka kebutuhan dari jasmani kita itu adalah makan, minum, istirahat, olahraga dan lain semacamnya. Itu adalah kebutuhan jasmani kita. Tidak jauh berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan. Tetapi kita ada unsur yang lebih utama yang juga memiliki kebutuhannya, yaitu unsur rohani, ruhi. Maka yang lebih utama itu adalah bagaimana kita berupaya untuk mencukupkan kebutuhan rohani kita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersengaja untuk memerintahkan kita beramal ibadah, mendatangkan Ramadan yang tujuannya adalah itu semua ada sebagai cara, sarana, wasilah untuk kita mencukupkan kebutuhan rohani kita dengan berbagai amal ibadah. Mudah-mudahan Ramadan datang pada tahun ini tidak hanya sebatas mencukupkan kebutuhan jasmani, karena pada masa yang sama semua amal ibadah itu tujuannya adalah untuk mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani kita yang lebih utamanya. Innallaha amarakum bis-salati was-salami ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.